Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, soleh-soleha kelas 4B MI Muhammadiyah Terpadu Harapan Kota Magelang. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Pada pembelajaran hari ini, kembali lagi bersama Bu Hesti, kita akan mempelajari tema 7 subtema 3, tentunya dalam materi tema kelas 4. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran dan kegiatan kita hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih anak-anakku yang sudah ikut berdoa. Semoga hari ini kita diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, pada tema 7 subtema 3 kita akan mengulas. Pada pertemuan sebelumnya kita pernah belajar tentang kegiatan ekonomi. Siapa yang masih ingat apa itu kegiatan ekonomi? Betul sekali, kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh barang ataupun jasa yang nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Misalkan anak-anak membeli beras atau membeli sayur untuk dikonsumsi. Nah, itu adalah termasuk ke dalam kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada produksi, yang kedua ada distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Di mana produksi ini berperan sebagai penghasil barang maupun jasa. Kemudian distribusi ini berperan sebagai penghantar barang atau yang mengantar barang. Kemudian konsumsi ini berkedudukan sebagai pengguna barang. Nah, produksi orangnya disebut dengan produsen, sedangkan untuk distribusi orangnya disebut distributor, dan konsumsi pelakunya atau orangnya disebut dengan konsumen. Nah, selain kegiatan ekonomi, di Indonesia juga terdapat yang namanya aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi di Indonesia ditentukan oleh wilayah dan potensi di wilayah masing-masing. Oleh karena itu, setiap wilayah memiliki aktivitas ekonomi yang berbeda-beda. Nah, di Indonesia terdapat 8 aktivitas ekonomi, yaitu yang pertama, aktivitas ekonomi di bidang pertanian, yang kedua aktivitas ekonomi di bidang peternakan, yang ketiga aktivitas ekonomi di bidang kehutanan, yang keempat aktivitas ekonomi di bidang perikanan, yang kelima aktivitas ekonomi di bidang pertambangan, yang keenam aktivitas ekonomi di bidang perdagangan, yang ketujuh aktivitas ekonomi di bidang industri, dan yang kedelapan adalah aktivitas ekonomi di bidang jasa. Nah, bidang-bidang ini terbagi di wilayah-wilayah yang tidak semuanya ada. Misal dalam satu wilayah di Indonesia tidak semua bidang ini ada. Ya, kembali lagi pada potensi daerah yang dimilikinya. Nah, anak-anakku, berbagai macam bidang ini bisa jadi menimbulkan sebuah permasalahan, yaitu di mana perbedaan antara satu aktivitas ekonomi dengan aktivitas ekonomi lainnya. Oleh karena itu perlu yang dinamakan sikap toleransi. Siapa yang tahu apa itu sikap toleransi? Nah, sikap toleransi itu adalah sikap saling menghormati antar sesama manusia. Di sini Bu Hesti memiliki 3 sikap toleransi yang perlu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu toleransi dalam keberagaman agama. Karena kita tahu bahwa di Indonesia khususnya tidak hanya terdapat satu agama, tapi ada 6 agama. Kemudian yang kedua, toleransi dalam keberagaman suku bangsa. Karena di Indonesia memiliki suku bangsa yang sangat banyak. Kemudian yang ketiga adalah toleransi dalam keberagaman budaya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari pada tema-tema sebelumnya, bahwa Indonesia ini sangat kaya akan suku bangsa dan budayanya. Oleh karena itu, kita perlu yang namanya sikap toleransi untuk bisa membuat satu dengan yang lainnya itu tetap berdamai dan tidak memiliki permasalahan satu dengan yang lainnya. Nah,
Untuk setiap toleransi ini ada beberapa contoh yang perlu kita ketahui dan bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari toleransi dalam keberagaman agama. Yang pertama, menghormati orang yang sedang beribadah meskipun dia tidak sama agamanya dengan kita. Kemudian yang kedua, saling menghormati dan bekerja sama. Yang ketiga, menjaga kerukunan. Dan yang keempat adalah tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Jadi misalkan kita berteman dengan orang yang berbeda agama, jangan pernah memaksakan bahwa orang itu harus mengikuti agama kita. Kemudian yang kedua, toleransi dalam keberagaman suku bangsa. Contohnya yang pertama, saling menghormati antar suku. Yang kedua, berteman tanpa membedakan suku dan ras. Jadi kalau berteman ya dengan siapa saja, jangan hanya berteman dengan yang kulitnya putih, kulitnya hitam, yang rambutnya panjang, yang rambutnya pendek, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan rasa persatuan dan cinta tanah air. Nah, toleransi yang ketiga yaitu keberagaman budaya. Contohnya yang pertama, tidak mengejek budaya dari daerah lain. Yang kedua, mau mempelajari budaya dari daerah lain. Yang ketiga, bangga terhadap budaya sendiri. Dan yang keempat, melestarikan budaya daerah agar tetap lestari. Nah, anak-anak bisa praktekkan beberapa hal ini ketika di rumah, ketika berteman dengan orang lain atau bertemu dengan orang yang baru. Nah, jangan sampai sikap-sikap kita itu membuat orang lain merasa tersingkir atau merasa terjauhi, ya. Nah, berikutnya anak-anak ada tugasnya yaitu menganalisis. Analisisnya bagaimana? Ada pertanyaan, silahkan nanti anak-anak jawab sesuai dengan perintahnya. Yang pertama, mengapa sikap toleransi sangat penting untuk diterapkan dalam keberagaman? Silahkan dijelaskan. Kemudian yang kedua, Nindi adalah seorang ketua kelas. Saat berdiskusi menentukan kegiatan liburan, Nindi tidak menerima hasil keputusan diskusi. Nindi meminta hasil keputusan dibatalkan karena hasil keputusan tersebut tidak sesuai dengan pendapatnya. Nah, pertanyaannya, A. Apakah kamu setuju dengan sikap Nindi? B. Bagaimana sebaiknya sikap Nindi dalam berdiskusi? C. Bagaimana cara menerapkan sikap toleransi dalam kegiatan diskusi? Silahkan tugas analisis ini kalian jawab. Kemudian kalau sudah bisa difoto dan dikirimkan ke Bu Hesti, ya. Bu Hesti tunggu maksimal hari ini, hari Selasa pukul 23.59 Selasa pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Jadi anak-anak bisa mengirim sampai pukul 12 malam, ya. Oke, selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Bu Hesti cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.